الإسلام قد بالدعوة والإرسال حبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وعلى من أمر هذا المسجد أن الله يدخل يدنا في نيتهم وأعمالنا بعملهم وعلى هذه النية وكل نية صالح من الخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkaji daripada kitab Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Di dalam juga alhamdulillah daripada tahun kemarin kita mendapati yaitu bulan Rajab. Alhamdulillah tahun ini kita memasuki juga daripada bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bulan ini ketika masuk daripada Rajab itu sebelum daripada agama Islam datang, jahiliyah itu sudah daripada mengagungkan. Ditambah lagi masuknya Islam, hari daripada Rajab atau bulan daripada bulan Rajab ini ialah disucikan dan juga makin diagungkan. Kenapa? Karena bulan ini setahun yaitu ada 12 bulan. Dikatakan dalam Al-Quran ada 4 bulan haram. Artinya haram waktu zaman bahari itu, zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab jahiliyah itu paling ketujuh, paling hobi sama perang. Paling ketujuh, paling hobi sama perang. Akan tetapi kalau sudah masuk daripada bulan Rajab, itu satu daripada kota atau satu daripada negeri itu tenang. Tidak ada suara daripada kegaduhan, tidak ada suara daripada pedang yang keluar daripada sarungnya. Artinya apa? Sampai dinamai bulan Rajab ini adalah bulan Ashab, yaitu bulan yang sangat tenang, bulan bisu. Artinya apa? Tidak ada apa-apa sama sekali. Yang musuh jadi daripada tamu sangat dimuliakan dengan dijamu ada di rumahnya. Akan tetapi keluar daripada bulan Rajab, orang Arab itu perang lagi. Artinya di sini apa? Kita jangan sampai kalah daripada orang jahiliyah memuliakan daripada bulan Rajab tersebut. Alhamdulillah kedatangan daripada bulan Rajab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Syahrul Rajab adalah syahrullah. Bulan Rajab ini adalah bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil kesimpulan daripada Al-Fakir menyampaikan ini adalah termasuk daripada kita mengagungkan bulan Rajab, yaitu di mana ketika di dalam satu bulan ini dan insya Allah seterusnya untuk sangat-sangat menjaga ekstra jangan sampai terjerumus maksiat. Karena tanda salah satu murka Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, salah satu tanda murka Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, yaitu si hamba tersebut masih saja melakukan maksiat ada di bulan besar Islam, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika masih ada kita daripada maksiat, cepat bertaubat.
itu adalah tanda yang sangat bahaya, di mana Allah ingin daripada melipat gandakan daripada pahala di bulan Rajab, begitu juga ada kejelekan di bulan Rajab juga dilipat gandakan. Kenapa? Karena saking mulianya daripada bulan Rajab. Alhasil mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat daripada sebab turunnya kita duduk di sini, sebab daripada turunnya rahmat, daripada keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga daripada kita, keluarga kita daripada perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan juga seluruh sahabatnya dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wa tadakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hatha ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a'il huda wa jalal ala khair ittiqa wajhillahi wa muradihi wa qurbihi thawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Wa idza raka'ta wa sajadta fatma'in wa la tankur salat aqratik fala tasihhu salat. وذلك لأن طمأنينة في الركوع والاعتدال منه وفيه سجدتين وفيه الجلوس بينهما واجبة لا بد منها في الفرض والنفل. تبطل الصلاة بتركها والذي لا يتم ركوعه وسجوده وخشوعه في صلاته وهو الذي يشرك الصلاة كما ورد به الحديث. Membahas daripada yaitu tumaknina ada di dalam sholat. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, jika kamu rukuk, jika kamu sujud, fatma'in, tenangkan dirimu, diam dulu. Jangan kamu seperti mantuk-mantuk di dalam sholat, yaitu seperti nakrotik ayam. Mantuk-mantuk sudah kita bahas. Fala tasihhu salat. Kenapa? Karena tidak sah salatnya seperti itu. Allahu akbar. Mau rukuk Allahu akbar, baru nembak sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar. Cuma daripada Allahu akbar, Allahu akbar. Kayak ayam, kayak ayam. Wa dzalika li anna tuma'ninatan fil ruku'i wal i'tidal minhu. Karena sesungguhnya tumaknina di dalam rukuk, juga i'tidal di dalam dua sujud, dan juga duduk di antara dua sujud, hukumnya adalah wajib. La budda minha fil fardhi wan nafli. Mau tidak mau dia mengerjakan sholat fardu ataupun sholat sunnah, pokoknya tumaknina hukumnya wajib. Meskipun daripada sholat sunnah, maka akan batal sholat itu dengan meninggalkan daripada tumaknina, yang dimana dia tidak menyempurnakan rukuknya dan juga sujudnya, juga daripada khusyuknya di dalam sholat. Dan dia termasuk golongan orang-orang yang mencuri di dalam sholat, seperti yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencuri bagaimana? Ada Ibn Qatadah, daripada Qatadah, Sayyidina Qatadah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aswa'un nas sarikal ladzi yusrik fi shalah. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yusriku minas shalah. Dari sahabat Ibn Qatadah, yaitu paling buruknya, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling buruknya manusia yaitu adalah pencuri, yang dia itu mencuri di dalam sholat. Mencuri sholatnya di dalam sholat. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, bagaimana orang itu mencuri sholatnya sendiri?
apanya yang dicuri itu apanya. Aqala sallallahu alaihi wasallam la yatimmu ruku'ahu wa sujudahu. Dia adalah orang yang tidak menyempurnakan daripada rukuknya dan juga daripada sujudnya. Artinya apa? Dia mencuri di dalam sholat. Mencuri artinya pertama yaitu rukunnya. Dia curi. Kenapa? Ada rukun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tumakninah, dia tidak tumakninah, dia curi satu. Kemudian di dalam sholat itu memiliki daripada roh sholat, ada roh di dalam sholat. Ketika dia tidak mengambil daripada tumakninah, maka roh itu akan berkurang otomatis. Maka dia pencuri di dalam sholat. Nah, ibaratnya seperti daripada tadi itu mematok-matok kayak ayam itu. Kalau kita makan cuma satu selesai. Nanti satu lagi selesai. Cuma matok aja. Apakah kenyang kita? Tidak, kurang. Artinya apa? Tidak kenyang. Cuma matok. Cuma satu biji, misalnya apa? Jagung. Matok, gak kenyang. Artinya apa? Sholat begitu juga perlu terhadap daripada khusyuk. Ketenangan itu membuat kita akan kenyang. Kenyang dalam apa? Kenyang dalam daripada kekhusyuan. Kenyang di dalam daripada kekhusyuan. Maka tidak boleh mencuri sejatinya yang tidak daripada boleh untuk dicuri, yaitu daripada sholat di dalamnya lalai. Juga sholat mengambil daripada roh sholat, rohnya di dalam sholat. Maka jika seorang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud dan khusyuknya, maka dia termasuk daripada yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa warada anna min hafadha ala salati wa atammaha takhruj salatuhu baitu'a musfiratan. Taqulu, maksudnya salah, hafidhakallahu kama hafidhani. Di dalam riwayat lain, yaitu sesungguhnya daripada menjaga sholat, atas daripada menyempurnakan sholat, maka dia keluar sholat, ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wajahnya atau semuanya daripada putih, berwarna putih, bayda musfiratan, bening, sudah putih bening. Kemudian berkata sholat tadi, sholat, semoga Allah menjaga kamu seperti kamu menjaga saya. Dia sholat, rukunnya dia lengkapi, kemudian dia khusyuknya dia lengkapi, kemudian ada dalam rukunnya dia sempurnakan, sujudnya dia sempurnakan. Ketika dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sholat ini ujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hakikatnya bilang, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kamu sebagaimana kamu menjaga saya. Artinya di dalam sholat tidak nyuntan, tidak maling. Dia hak daripada hak-haknya sholat dia tunaikan semua. Maka sholat tadi berbicara seperti itu hakikatnya. Walladzi la yutimmu shalah takhruju sholatuhu sauda'a mutlimatan taqulu dayyaqallahu kama dayyaqtani. Begitu juga sebaliknya, siapa dia yang tidak menyempurnakan di dalam sholat, sholatnya seperti ayam tadi diibaratkan oleh Imam Haddad, buru-buru, tidak ada khusyuk, tidak ada apa di dalamnya. Kemudian daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya ketika kita sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, orang tadi itu dilihat daripada oleh malaikat, oleh daripada siapa? Yaitu sauda, hitam, sudah hitam mutlimatan, makin hitam, gosong. Kemudian sholat berkata, dayyaqallahu kama dayyaqtani. Semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan daripada saya, kata sholat. Kemudian summa tulaffu kama yuslafu thawbu khaliqa fayadrabu biha wajhahu. Kemudian sholat tadi itu
oleh sholat sendiri, hakikatnya tadi itu dilipat. Nah, sholat yang sauda tadi, sholat yang hitam tadi, yang mudlimatan itu dilipat sendiri sama sholat. Nah, hakikatnya kemudian seperti daripada melipat baju. Jadi ada baju dilipat. Nah, ini sholatnya dilipat. Kemudian sesudah daripada itu fayudrabu biha wajhahu, maka sholat tadi melemparkan kepada orang yang sholat ini yang tidak khusyuk di dalam daripada wajahnya, sambil mengatakan, semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan daripada saya. Dilipat sama sholat itu, sholat kita yang buruk kemudian dilempar di wajah kita, ambil lagi nih. Hitam istilahnya, tidak bermanfaat. Wa fil hadis innama sholata tamaskunun wa takhaddu'un wa takhashu'un. Di dalam hadis sesungguhnya sholat itu butuh daripada ketenangan, juga daripada tunduk kepada Allah, wa takhashu'un, dan juga daripada kekhusyukan. Artinya apa? Tumaknina. Maka penting tumaknina di dalam sholat. Adapun biasanya kalau ada yang terawih 5 menit itu ada macam-macam, sampai Allahu Akbar itu ayam tadi. Sampai dia itu ada di video biasanya, yaitu ayam. Artinya apa? Tidak sah sholatnya, dan sholat itu akan berbentuk mudlimatan, yaitu hitam. Tidak ada khusyuk di dalam sholatnya. Tidak ada khusyuk di dalam sholatnya. Walamma ra'a alaihi salatu wassalam rajulan alladhi ya'basu bil lihyatihi fi salatihi, qala alaihi salatu wassalam law khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, yaitu ada orang sholat, kemudian di Masjid Nabi, di Masjid Nabawi, kemudian ada orang sholatnya gini, dia memainkan daripada jenggotnya, dia memegang daripada jenggotnya, sholat gini misalnya, ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan daripada sahabat sekitar itu, mengatakan kalau dia itu, orang yang sholat itu khusyuk hatinya, maka dia akan tenang daripada jawarih badannya. Badannya dia akan otomatis tenang kalau hatinya dia tenang. Fabayyana anna khusyu'a jawariha min khusyu'il qalbi, maka jelas daripada khusyuk, yaitu anggota badan kita itu merupakan asal usulnya kekhusyukan di dalam hati. Wa annahu la kamala lis-sholati biduni dzalik. Makanya itu sesungguhnya tidak akan sempurna sholat dengan tanpa daripada khusyuk. Waqad qala salafun ridwanullah alaihim, berkata salaf pendahulu kita, yaitu semoga Allah meridhoinya mereka, man arafa man ala yaminihi wa an shimalihi wa huwa fi sholati falaysa bi khasi'in. Berkata salaf kita, barang siapa dia yang mengetahui siapa yang ada di kanannya dan juga siapa yang ada di kirinya di dalam sholat, maka orang tadi sholatnya itu bukan termasuk dengan daripada sholat yang khusyuk, bukan termasuk daripada sholat yang khusyuk. Salafuna mengatakan daripada seperti itu. Makanya fokus, kita disunahkan untuk daripada melihat tempat sujud. Melihat tempat sujud, fokus daripada awal akhir ada di sana. Kalau daripada melihat tempat sujud tidak khusyuk atau khusyuk masih bisa terpajang mata, maka terpajang daripada mata, terpajang daripada mata. Kalau terpajang daripada mata ini bisa mikir yang lain-lain, maka sunnahnya tetap untuk melihat daripada tempat sujud sampai daripada syahadat, yaitu ada di tasyahud asyhadu an la ilaha illallah, maka sunnahnya kita untuk melihat daripada jari kita. Ketika mulai awal sampai akhir tempat sujud,
kemudian sampai asyhadu an la ilaha illallah, baru kita lihat daripada jari kelingking. Kalau kita bujur-bujur mengikuti daripada sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak heran kita yang di samping kita, di kiri kita, kanan kita tidak akan kita merasakan lagi. Kenapa? Karena dapat daripada sir yang disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat tempat sujud. Karena sampai sekarang kita, ya Beb, saya lihat tapi nggak bisa, masih tidak mungkin, Beb, mustahil kalau kanan sama kiri ini tidak bisa diketahui, karena ada yang mustahil. Kalau kita bujur-bujur niat untuk mengamalkan daripada sunnah Nabi, khusyuk di dalam sholat, insya Allah kalau kita tekuni, kita pelan-pelan untuk menggawe itu, insya Allah tidak heran kalau kita kanan kita atau kiri kita akan tidak kita kenali lagi. Kenapa? Karena khusyuk, fokus terhadap sholat. Kemudian waqad balagha khusyu'u fi sholati bir rajulin minas salafis shalih mablaghan ajiban. Sekarang cerita-cerita di dalam daripada kitab ini ya, yaitu benar-benar sampai daripada khusyuk di dalam sholat dengan daripada orang-orang salafun sholih, orang-orang yang sholih, para aulia, para waliullah, yaitu mablaghan ajiban, sangat daripada berlebihan khusyuknya, ajiban, mengherankan. Wamin dalik, dan di antaranya itu anna ahadahum kana yaqau alaihi at-tayr fa huwa qa'iman fi sholati aw sajidan yahsibu annahu ha'itun aw jamadun min shiddatil hudu'ihi wa tulil qiyamihi wa sujudihi. Di antara daripada orang-orang yang sangat mengherankan, yang heran ini adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Shahihul Ratib Haddad. Sidin itu Qutbul Ghaus. Sidin menulis yaitu dengan kata ajiban, sangat heran, yang heran daripada Habib Abdullah. Yaitu ceritanya ada di antara salah satu mereka, salafun sholih, orang-orang terdahulu itu, ketika mereka sholat, di dalam berdirinya atau pas di dalam daripada sujudnya, atau di dalam sujudnya, tayru yaqa'u, yaitu burung itu hinggap ada di kepala atau ada di bahunya, burung ya. Dan burung itu mungkin menyangka bahwasanya yang dia hinggapi itu adalah dinding atau tempat yang keras, atau daripada tempat yang keras. Kita bisa bayangkan sholat, kemudian kita sholat ini dihinggapi daripada burung, maka di sana itu menggambarkan bahwasanya saking daripada khusyuknya, saking daripada panjangnya tadi ini, ulama kita itu yang sholat sampai-sampai burung itu mau hinggap ada di sana. Karena kalau pohon itu seharian di rantingnya itu baru bisa jadi burung itu mau untuk hinggap. Kenapa? Karena pohon itu seharian ya diam itu aja, ya diam seperti itu aja. Ini sholat, di dalam sholat mereka itu seperti daripada dinding atau pohon. Artinya apa? Saking panjangnya, saking khusyuknya di dalam sholat, sampai-sampai banyak daripada burung-burung itu yang hinggap ada di dirinya, karena sangat daripada ketenangan ada di dalam sholat. Kemudian cerita yang lain, wasaqatat fi jami'il Basrah aswanati inza'aja lisukutiha ahlus sub, wa kana ba'duhum yusalli fil masjid falam yas'ar biha min shiddatil istighraqihi fi salatihi. Sebagian daripada mereka ada menjadi Imam Al-Haddad, yaitu mereka yang sholat, di dalam masjid, masjid Jami' Basrah. Ini fi Jami'il Basrah, itu adalah masjid Jami' Basrah maksudnya. Kemudian masjid ini pondasinya daripada runtuh. Masjid Jami' yang namanya Masjid Jami' ini pasti ganas. Mulai bahari Masjid Jami',
kota ini, masjid jami kota ini adalah masjid yang utama, artinya masjid paling besar ada di kota, itu roboh, runtuh, masjidnya runtuh. Kemudian daripada ahli suq, orang-orang pasar itu terganggu dengan daripada keruntuhan masjid tersebut. Jadi masjid Basrah depannya atau sekitarnya ini ada pasar. Dengan runtuhnya masjid itu, satu pasar itu gaduh, artinya apa? Ribut. Karena kenapa? Masjidnya roboh. Wajar ya, masjidnya daripada roboh, kemudian kesana semua, kesana melihat daripada ke masjid yang kerobohan. Kemudian ada sebagian daripada ulama ketika mereka menyaksikan itu, ada sebagian ulama mereka itu yang sholat di dalam masjid, akan tetapi mereka itu tidak merasakan dengan daripada keguguran yaitu ada di dalam masjid. Jadi kejatuhan daripada apa kalau bahari itu pering itu apa? Pering itu apa? Pering itu ya. Bangunan bahari itu apa? Pering itu bambu ya. Bambu, kemudian paring ya. Kemudian daripada apa juga itu yang daun-daunnya jatuh, mereka itu tidak ada merasakan daripada kesakitan apapun. Ini tidak disebutkan itu tanah liat kan Masjid Basrah dulu ini, tidak ada keterangannya di sini. Ulul Al-Fakir nyari-nyari juga tidak ada daripada keterangan bangunan itu terbuat dari apa. Kalau misal dari biasa atau dari kain, dari tenda, misal masuk akal sholat dilanjutkan. Ini masjid jami, otomatis kalau sudah masjid jami ini adalah bangunan yang kokoh, bangunan yang kokoh, tanah liat, misal tanah liat. Nah ini mereka kejatuhan daripada tanah liat misal atau genteng ya, itu kejatuhan daripada tanah liat atau genteng tadi itu, tidak merasakan apapun ada di dalam sholat. Ketika sholat jatuh masjid ini roboh daripada pondasi itu, mereka tetap sholat bersama daripada keping-kepingan robohan tadi itu. Baru daripada ahli suq, orang-orang daripada di pasar itu melihat daripada mereka sambil daripada ada kepingan robohan, mereka sambil tegak masih untuk daripada sholat. Kenapa? Karena saking daripada istighraq, tenggelam ada di dalam sholat. Karena apa? Ya khusyuk tadi itu. Wa kana ba'duhum yaqulu li ahli wa auladi. Cerita yang lain, ada daripada sebagian mereka yang berkata kepada istrinya dan juga daripada anak-anaknya, idza dakhaltu fi sholati fafa'alu ma badalakum, yani min rafa'as aswat wa kasratil laghat. Fa inni ahassa bikum fa yakunu rubbama yadribuna bid-dafi indahu fala yas'alu bihi. Ulama-ulama yang lain ada daripada mereka yaitu berkata sama istrinya, sama anak-anaknya, berkata yaitu anak istrinya dikumpulkan, jika generasi ulama ini saya masuk di dalam sholat, ngasih pesan sama istri sama anak, jika saya masuk sholat ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, ma badalakum, mulai apa yang kamu mulai sudah terserah, mau apa terserah. Artinya apa? Yakni rafat aswat, yaitu mengangkat suara, bermain-main sama anak-anak. Bahkan kasratil laghat, dan juga daripada banyaknya main-mainan. Anak-anak kecil itu lari-larian, segala macam. Kemudian mengatakan daripada ulama tadi, fa inni ahassa bikum, karena aku ini ngomong sama istrinya sama anaknya, tidak sadar terhadap kalian, tidak sadar terhadap kalian, maka kalau saya sholat rame, gak ada apa-apa, terserah mau anak ini mau main, kapian mau nyanyi, kapian mau teriak-teriak, terserah. Pokoknya saya waktu sholat,
waktu daripada sholat. Dan ada daripada mereka terkadang menerima waktu adat, yaitu yadribuna bid-daf, memukul-mukul seperti badana hadron, terbang. Ada terbang itu dipukul-pukuli sama anak-anaknya itu. Indahu, ketika daripada sholat ada di sampingnya si bapak tadi, si ulama tadi. Akan tetapi ulama tadi itu fala yas'al bihi, tidak merasakan ada sedikit pun yaitu yang masuk daripada kegaduhan itu di dalam sholat. Artinya apa? Fokus, tidak merasakan daripada ramai ataupun apapun. Meskipun itu sengaja daripada istri dan anak-anaknya ramai ada di sampingnya. Banyak, termasuk daripada Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir kalau salah Malang itu, ketika sholat itu ceritanya itu, ketika sholat mau dioperasi kan, Habib Abdul Qadir kan, sama Habib Muntir. Kalau Habib Muntir tidak dengar. Kalau Habib Abdul Qadir Malang itu bin Fakih kalau tidak salah itu, sidin kakinya itu ada daripada di dalamnya itu kelenjar bukan tumor pokoknya, harus dioperasi istilahnya, harus daripada dioperasi. Kemudian Habib Abdul Qadir mengatakan, dok kalau dioperasi saya dibius kan? Enggak. Jadi Habib Abdul Qadir ini ngarannya ulama. Mereka itu tidak mau untuk tidak sadar sia-sia istilahnya. Tidak mau dibius berarti dikir saya putus dong. Berarti ini saya putus dong. Berarti ini saya putus mikir. Kemudian sampai daripada waktu duha, ngomong sama anaknya itu kalau tidak salah, ngomong sama anaknya. Kemudian kalau saya masuk sholat, waktu sholat duha itu, dokter itu langsung suruh operasi kaki saya, langsung bedah. Lanjutkan mau diambil apanya itu kurang paham, kurang lupa juga. Diambil apanya, kemudian jahit ada di waktu sholat juga. Ketika saya memulai daripada sholat, ngarannya abahnya. Kemudian Abdul Qadir sholat. Ketika sholat langsung dokternya itu dibawa membedah kakinya, kemudian diambil daripada itunya dioperasi, kemudian sampai dijahit lagi, selesai semuanya sampai diperban. Assalamualaikum. Melihat daripada kakinya sudah diperban, boleh ke rumah, sudah operasinya. Artinya apa? Istirhaq mereka itu tenggelam, ada di dalam sholat sampai daripada sayatan atau sobekan itu tidak terasa lagi. Habib Muntir juga, tapi orang fakir lupa daripada ceritanya. Alhasil mereka itu fokus sholat di dalam sholatnya. Pertamanya sama kayak kita mulainya tuh kanan kiri masih menandu, cuma ada semut itu sudah gini sholat cuma semut lewat kadang. Semut lewat tuh kerasanya itu satu badan kita kadang ketika sholat. Kenapa? Jadi sampai gini sholat kita. Kalau mereka itu tidak ada, kadang ya. Meskipun kalau jengking misalnya mau gigit itu tidak terasa mereka, kecuali setelah daripada sholat. Kemudian cerita yang terakhir yaitu wahtariku Bait Ali bin Husain radhiyallahu anhuma binna fahuwa sajidan faja'alu yasihuna alaihi annar ya ibn Rasulillah falam yarfa' ra'sa falamma faragha min salatihi qila lahu dhalik faqala al-hadani anha darul akhirah. Terbakar pernah suatu ketika suatu daripada waktu rumahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain, itu binti Fatimah binti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya cucu keempat Sayyidina Ali Zainal Abidin, yaitu rumahnya terbakar dengan api. Dan sedangkan Sayyidina Ali ini dalam keadaan sujud di dalam, dalam keadaan sujud. Maka orang-orang tetangganya daripada itu teriak semuanya,
terlihat. An-nar, api, wahai anaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cucu Rasulullah, ada api itu di rumahmu. Falam yarfa' ra'sa, akan tetapi Sayyidina Ali Zainal Abidin ini tidak mengangkat daripada kepalanya. Artinya apa? Dilanjutkan daripada sujudnya sampai daripada selesai sholat, kemudian assalamualaikum, baru sadar kebakar, kemudian keluar Sayyidina Ali. Keluar daripada Sayyidina Ali, ditanya oleh daripada mereka, ditanya, kenapa kok tidak keluar kamu ketika pertama kali terbakar, kok masih melanjutkan daripada sholatmu? Maka dikatakan, membuat daripada lupa diriku daripada api dunia ketimbang api akhirat. Artinya apa? Kalau sudah sholat, saya ini lebih takut api akhirat, sampai rumahnya terbakar, daripada saking panasnya itu tidak merasakan lagi. Kenapa? Karena takut, lebih takut terhadap akhirat, lebih fokus terhadap api akhirat daripada api dunia. Itu adalah kisah yaitu daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhu dan daripada salafuna saleh. Mudah-mudahan kita pelan-pelan mulai daripada khusyuk di dalam sujud kita, di dalam rukuk kita. Pelatihannya malam ada di rumah sendirian, itu lebih daripada mengena kepada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kita khusyuk di dalam salat, memberikan daripada rukuk kita khusyuk, daripada sujud kita khusyuk, qiyam kita khusyuk, sehingga kita merasakan daripada nikmatnya salat, bukan hanya saja melepas daripada tanggungan salat, merasakan daripada manisnya salat, nikmatnya salat itu Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana taraf wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah taghsil kull hawa wastur lana al-awrati wa amin al-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbihi idada tasissuhbi walhamdulillahi fil badri wat tanahi walhamdulillahi fil badri wat tanahi rabbi firqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.